Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube Satu Ide. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas bab yang pertama, hakikat ilmu sains dan metodenya. Yang akan kita bahas adalah bagian C, yaitu merancang percobaan. Pada bagian C ini terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, pengamatan dalam sains. Yang kedua, penentuan tujuan percobaan. Yang ketiga, menuliskan hipotesis atau dugaan. Yang keempat, variabel-variabel. Dan yang kelima, prosedur percobaan. C. Merancang percobaan. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Adalah kbbi.web.id/metode tanggal 23 September 2020. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan pengamatan atau observasi. 2. Membuat hipotesis atau mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Silahkan perhatikan tahapan-tahapan dari metodenya seperti gambar di bawah ini. Yang pertama adalah observasi, selanjutnya adalah hipotesis. Yang ketiga, rancang percobaan. Setelah itu lakukan eksperimen, maka akan keluar data dan tarik kesimpulan. Yang pertama, pengamatan dalam sains. Pada saat menciptakan suatu penemuan, ide para ilmuwan sains biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. Dari pengamatan mereka inilah muncul pertanyaan yang akan mereka teliti. Pertanyaan ini mereka uji dalam suatu penelitian. Tahapan pertama dalam metodenya. Jadi pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat. Kita menggunakan kelima indera kita untuk mengamati. Yang kedua, penentuan tujuan percobaan. Dari pengamatan di lingkungan sekitar, maka kita menentukan dulu masalah yang akan diteliti. Dalam konteks percobaan IPA, masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan untuk uji, yang disebut juga dengan tujuan percobaan. Tujuan percobaan haruslah dapat diuji, dapat dilakukan dan bukan merupakan pendapat pribadi. Contoh, apakah tanaman yang terkena cahaya matahari langsung akan menghasilkan warna bunga yang cerah dibandingkan dengan yang tidak terkena matahari? Bagian 3. Menuliskan hipotesis atau dugaan. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Misalnya ketika kalian menjadi detektif yang mengamati tempat kejadian perkara pencurian. Kalian mendapati tidak ada pintu atau jendela yang rusak dan tidak ada barang yang jatuh, maka muncul dugaan bahwa pencurian dilakukan oleh orang yang sudah mengenal keluarga tersebut dan mengetahui keadaan rumah itu. Inilah contoh hipotesis. Nomor 4. Menentukan variabel-variabel. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki 3 variabel, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas adalah faktor
hal atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Variabel terikat adalah variabel yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau terkena karena berubahnya variabel lain. Yang terakhir adalah variabel kontrol, adalah faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Selanjutnya adalah contoh menentukan variabel-variabel. Ketut akan menyelidiki jalur yang dapat ia tempuh dalam waktu terpendek atau paling cepat untuk jalan dari rumahnya ke sekolah. Misalnya ada 3 jalur berbeda yang akan ia coba. Suatu hari ia mencoba satu jalur, ia mengukur waktu yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah pada tiap jalur tersebut. Karena Ketut hanya ingin mencari tahu jalur yang tercepat, maka ia sendiri akan berjalan menempuh setiap jalur tersebut. Maka variabelnya adalah variabel bebas. Jadi jalur yang ditempuh dari rumah ke sekolah ada 3 jalur. Variabel terikatnya adalah waktu yang ditempuh dari rumah ke sekolah, dan variabel kontrolnya adalah orang yang berjalan harus sama, misalnya Ketut. Selanjutnya 5 prosedur percobaan. Dalam merancang percobaan, kita perlu mempersiapkan segala alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dan membuat urutan langkah-langkah yang rinci yang akan dilakukan dalam percobaan tersebut agar tidak ada yang terlupakan. Urutan langkah-langkah ini disebut dengan prosedur percobaan. Jadi kesimpulannya adalah, mari kita lihat kembali bagaimana tahapan dalam merancang suatu percobaan. Jadi yang A adalah menentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan keadaan sekitar. Yang B menuliskan hipotesis atau dugaan sementara hasil percobaan. Yang C mengidentifikasi variabel-variabel terkait dalam percobaan. Yang D mendaftarkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang E menuliskan prosedur percobaan. Nah, sekarang kalian sudah bisa merancang suatu percobaan. Sekianlah video pembahasan untuk materi bab 1 bagian C. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.